episode 38. Terharu. Amy begitu terkejut saat melihat Josh yang tiba-tiba masuk ke dalam butik dengan tatapan yang aneh. Ada apa dengan pria itu? Amy celingukan, mencari keberadaan bos sekaligus sahabatnya yang tadi pergi bersama dengan pria itu. Tetapi masih belum nampak juga di belakang pria tersebut. Josh berjalan ke arah Amy yang sedang menatap ke arahnya. "Bella belum kembali ke butik?" tanya Josh dengan wajah yang gelisah. "Lah, kan dia sama kamu tadi. Kok malah nanya aku?" Josh mengusap wajahnya kasar. "Tadi dia dijemput sama suaminya. Dari mana si brengsek itu tahu kalau aku sama Bella ke restoran Italia? Apa kamu yang kasih tahu?" Josh memicingkan matanya pada Amy. Apa aku nggak salah dengar? Tahu lo sama Bella pergi kemana aja gue nggak tahu. Aneh lo ya. Lagian Bella juga dijemput sama suaminya. Kenapa lo yang frustasi? Geram Amy. Dia sudah pakai bahasa lo gue kalau sedang dalam mood kesal. Padahal Amy tidak begitu mengenal Josh. Dia hanya tahu pria itu adalah sahabatnya Bella. Josh menarik nafas dan menghembuskan perlahan. "Gue tahu hubungan Bella sama Revan itu tidak seperti pasangan pada umumnya. Gue juga tahu kalau Revan punya kekasih. Gue gak percaya kalau mereka pasangan suami istri yang saling mencintai. Gue gak mau Bella sakit hati," seru Josh mengepalkan tangannya. Ada apa ini?" Jesslyn yang baru saja melayani pelanggan datang menyela. "Gue pergi dulu. Kalau Bella udah balik, tolong hubungi gue, Jess. Ini kartu nama dan nomor telepon gue." Josh menyerahkan sebuah kartu nama pada Jesslyn. "Kenapa nggak lo telepon aja?" tanya Amy. "Nggak diangkat. Pesan gue juga belum dibaca," jawab Josh terlihat kesal. "Ya udah, lo balik aja. Entar gue kasih tahu kalau Bella balik." Jesslyn mengusir Josh. "Iya, ini juga mau balik," seru Josh langsung berjalan ke arah pintu. Merasa sedikit kesal karena diusir terang-terangan. "Siapa dia? So-soan peduli sama Bella," suut Amy. Jesslyn hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Jangan benci-benci, entar kamu naksir." Amy melotot sempurna. "Nggak doyan cowok modelan kayak gitu. Mending sama sepupu lo gitu, yang masih berondong." Jesslyn menghela nafas. "Lo mau sama Ferry? Dia ganteng dan baik. Kalau lo mau kenalan sama dia, aku bisa bantu," ucap Jessie. Amy melihat ada yang berbeda dari pandangan sahabatnya itu. "Kamu kenapa, Jess? Kalau ada masalah, bisa cerita sama gue." Amy menarik tangan Jesslyn dan memeluknya. Tio mutusin aku. Dia udah punya wanita lain di hidupnya. Aku harus gimana?" Pecah sudah tangisan Jesslyn. Amy hanya bisa menepuk bahunya pelan. Dia juga merasa kasihan melihat kondisi sahabatnya itu. "Dari mana kamu tahu kalau Tio punya wanita lain?" tanya Amy. "Dia yang ngomong sendiri, Em. Aku gak terima dia putusin aku gitu aja. Aku tanya apa alasan dia. Awalnya dia gak mau jawab. Tapi aku tetap ngotot. Dan akhirnya dia bilang kalau dia udah punya kekasih di sana. Dan udah serius. Bahkan rencananya mereka akan nikah tahun ini." Jesslyn menangis terseduh. Sepertinya Amy harus menutup butik lebih cepat. Dia tidak bisa menanggapi pelanggan kalau keadaan sahabatnya seperti ini. "Aku tutup dulu butiknya ya. Nanti aku bilang sama Bella kalau kamu lagi gak enak badan." Amy berjalan ke arah pintu dan memasang tanda cross di sana. Setelah itu mereka pun masuk ke kamar tempat mereka istirahat. "Kamu yang sabar ya, Jess. Untung tahu sekarang. Belum lama juga kan hubungan kalian jadi gak terlalu berat dan kecewa."
Ya, ada sih kecewa dan sakit hati, tapi dikit, ucap Amy, mengangkat jari telunjuk dan ibu jari yang didekatkan, seakan menggambarkan betapa sedihnya kekecewaan yang dialami Jesslyn. Iya, aku juga gak terlalu sakit hati, karena sebelumnya kita juga udah gak ketemu lama. Mungkin aku lebih yang kecewa banget. Makasih ya, Amy. Kamu udah sedikit menghibur aku. Amy tersenyum. Pokoknya gak boleh bersedih lagi. Nanti aku traktir makan es krim deh. Sambil nyariin kado buat sepupu kamu yang katanya tampan itu. Jawab Amy tergelak. Ferry emang tampan banget loh. Nanti kalau kamu suka sama dia, aku bisa kok deketin kalian. Kan sama-sama jomblo. Ferry juga baru putus dari pacarnya. Jawab Jesslyn yang sepertinya sudah melupakan kesedihan yang tadi menderanya. Amy semakin tertawa mendengar kalimat dari sahabatnya itu. Sepertinya dia harus banyak mengajak Jesslyn bercanda agar dia segera move on dari Theo. Langit sore hari terlihat lebih cantik. Warna jingga yang mulai terlihat lebih jelas karena matahari semakin masuk ke dalam peraduan. Revan mengajak Bella makan di restoran pinggir danau yang letaknya tidak terlalu jauh. Memang, sepertinya tempat itu ditunjukkan untuk orang-orang yang sedang ingin merasakan kuliner khas tempat tersebut. Zaman sekarang sudah banyak destinasi wisata yang dibuka di daerah terpencil. Ada yang berupa persawahan, sungai, gunung, bahkan tempat yang dulu benar-benar tidak terurus, mereka kelola, hingga membuat tempatnya terlihat lebih nyaman lagi. Sepertinya setiap daerah sekarang berlomba-lomba membuat destinasi wisata di daerah mereka masing-masing. Terkadang hanya dengan membuat sebuah taman dan bangku ataupun gazebo kecil. Itu pun bisa untuk membuat para wisatawan rehat dan memanjakan matanya. Maka dari itu, banyak juga para pedagang dadakan yang memulai membuka lapaknya di sekitar area wisata tersebut. Revan memesankan makanan untuk istrinya, soto iga sapi, dan juga jus strawberry. Revan sendiri memesan rawon makanan khas Jawa Timur dan juga kopi hitam panas. Benar-benar menu khas olahan Jawa yang dia pesan. Aku ingin bisa memulai semuanya dari awal, sayang. Jadi biarkan aku selalu memanjakanmu. Ucap Revan memegang tangan Bella yang berada di atas meja. Bella merasa tersipu. Dengan perlakuan Revan ini sangat manis dan bikin hatinya langsung meleleh. Duh, jangan seperti ini. Nanti aku bisa jantungan, batin Bella. Wanita itu membelalakan matanya ketika tiba-tiba wajah Revan maju dan mencium bibirnya. Revan, ini tempat umum. Apa kamu gak malu? Lirih Bella menatap sekeliling. Tapi untung saja tempat itu tidak seramai biasanya. Hanya ada beberapa pasangan yang datang untuk makan. Lagian kalau bukan malam minggu, tempat ini tidak akan ramai pengunjung. Kenapa harus malu? Kan sah-sah saja. Toh kita juga pasangan yang halal, bukan pasangan yang sedang selingkuh. Ucap Revan membuat wajah Bella langsung berubah pias. Revan baru sadar kalau ternyata ucapannya itu mampu membuat sang istri langsung terdiam. Dirinya sadar kalau ia telah salah berbicara. Seharusnya Revan tidak pernah mengatakan masalah perselingkuhan karena dia sendiri juga melakukan semua itu. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bermaksud. Revan langsung mencium punggung tangan sang istri. Dia benar-benar merasa tidak enak dengan Bella, sedangkan Bella sendiri hanya mengembuskan nafas panjang. Tidak apa-apa, Van. Aku percaya padamu. Jawab Bella tersenyum manis. Tidak lama kemudian seorang pelayan datang membawakan pesanan mereka. Silakan dinikmati Tuan dan Nona, ucap pelayan tersebut. Terima kasih, jawab Bella. Revan masih merasa agak canggung karena ucapannya mengenai soal perselingkuhan. Dia benar-benar tidak sadar. Tetapi sepertinya Bella bersikap biasa saja, seolah-olah memang Revan tidak mengatakan hal tersebut. Dimakan dong. Jangan dilihatin terus. Seru Bella membuyarkan lamunan Revan. Iya sayang, ini juga mau dimakan kok. Jawab Revan tersenyum. Bella mengerti kenapa suaminya itu mendadak menjadi pendiam. Van, aku gak terpengaruh oleh ucapanmu kok. Aku juga gak masalah. Dulu kamu seperti apa?
Yang terpenting adalah sekarang dan janjimu. Kamu sudah berjanji tidak akan selingkuh lagi kan? Tanya Bella dan hal itu membuat Revan langsung mengangguk. Jadi, yang dilihat itu masa kini dan masa yang akan datang. Jangan menoleh ke belakang melihat masa lalu. Karena biar bagaimanapun, kalau kamu tulus ingin berubah, tentu aku akan memberikan kesempatan kedua. Revan benar-benar merasa sangat terharu mendengar ucapan sang istri. Bersambung.